Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sharing ilmu, berjumpa kembali dengan saya Miksal Mina dalam mata kuliah Trigonometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sharing ilmu, berjumpa kembali dalam mata kuliah Trigonometri bersama saya Miksal Mina. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang identitas trigonometri dan grafik fungsi trigonometri. Oke, bagaimana pembahasannya? Kita akan lihat sebentar lagi. Oke, baik, kita akan mereview kembali tentang konsep dasar dari trigonometri, dari perbandingan trigonometri sebelum kita melihat identitas trigonometri, ya. Jadi untuk konsep dasar yang perlu saya review kembali, sahabat sharing ilmu, kita tahu ya materi sebelumnya bahwa perbandingan trigonometri itu dari sebuah segitiga siku-siku, siku-sikunya di A dengan alfa derajat, maka yang pertama akan menghasilkan sin alfa derajat yaitu Y per R. Sin alfa itu sin depan per miring ya, depan sudut dengan miring yaitu di sini R ya. Kemudian ada cos alfa X per R. Kemudian satu lagi adalah tangen alfa derajat yaitu Y per X berdasarkan segitiga siku-siku yang ada pada gambar ini ya. Jadi tiga lagi itu adalah kebalikan dari sin, cos, dan tangen. Jadi dengan konsep dasar ini kita bisa punya dasar ya untuk bisa membuktikan identitas trigonometri ya. Selanjutnya identitas trigonometri kita lihat dari hubungan kebalikan, dan ini kita dapatkan dari segitiga siku-siku ya pada gambar slide sebelumnya. Ini sin alfa derajat itu adalah 1 per cosecant alfa derajat, cos alfa derajat itu adalah 1 per secant alfa, tangen alfa derajat itu 1 per kotangen alfa, dan ini atau ini adalah hasil sehingga sin alfa itu adalah 1 per cosecant alfa dan bisa dilihat pada gambar segitiga siku-siku yang ini, perbandingan ini ya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya ada identitas trigonometri untuk hubungan perbandingan. Nah, artinya untuk tangen alfa derajat itu adalah perbandingan dari sin alfa per cos alfa ya. Begitu juga dengan kotangen alfa. Kotangen alfa itu kebalikan dari sepertangen alfa ya, atau dari kebalikan 1 per tangen alfa dari hubungan kebalikan tadi. Tangen alfa itu kita ganti ya, karena tadi perbandingan tangen alfa itu adalah perbandingan sin dan cos ya. Kita substitusikan, kita ganti seperti ini sehingga untuk kotangen alfa menghasilkan cos alfa derajat per sin alfa derajat. Itulah dibilang hubungan perbandingan. Jadi ada dua, ada tangen, ada kotangen. Tangen alfa sin alfa per cos alfa, kotangen cos alfa per sin alfa. Oke, selanjutnya kita baru melihat pembuktian identitas pada trigonometri. Jadi sahabat sharing ilmu, di sini sudah ada sebuah lingkaran ya. Di dalam lingkaran ilustrasinya itu ada sebuah segitiga ya, di mana dia dimulai dari titik P, titiknya itu sejauh x, y ya, sehingga karena ada titik P di sini maka hubungan P ke O itu adalah jarak ya. Ini kita berikan 1, kemudian OP itu X, P ke P aksen lah di sini ya, itu adalah Y. Nah, jadi sejauh ini kita buat sudut alfa derajat, maka siku-sikunya di P. Jadi berdasarkan gambar ini, segitiga ini ya. Jadi kalau kita buat sebuah lingkaran ya, maka segitiga itu di dalam lingkaran ini ya. Oke, jadi kita gunakan konsep teorema Pythagoras ya. Nah, jadi konsep teorema Pythagoras itu apa? Jumlah kuadrat sisi miring sama dengan kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Jadi jumlah kuadrat sisi yang lain mana? Kuadrat sisi miring dulu ya, yang mana? Kuadrat sisi miring itu adalah OP. Sisi miring adalah OP karena dibilang kuadrat sisi miring ya. Bunyi dari teorema Pythagoras, maka sisi miringnya adalah OP. OP aksen dikuadratkan. Ini P aksen ya. Oke, ini OP aksen dikuadratkan, kemudian ditambah dengan jumlah kuadrat sisi lainnya ya. Jadi kuadrat sisi yang lainnya itu yang mana ya kan? Nah, maaf sahabat sharing ilmu. Baik, kita akan melihat lagi pembuktian identitas trigonometri ya.
Ini kita ilustrasikan pada koordinat kartesius ya. Ada sebuah lingkaran. Oke, kemudian dalam lingkaran itu ada sebuah segitiga di mana titik P ya. Titik P-nya itu adalah x, y ya. Kemudian dari P ke P aksen, ini P aksen ya, ini sejauh y. Kemudian OP itu 1, OP itu adalah X ya. Kita menggunakan teorema Pitagoras. Bunyi dari teorema Pitagoras adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Jadi yang mana jumlah kuadrat sisi lainnya? Jadi di sini kuadrat sisi lainnya adalah OP aksen ya, dan PP aksen ya. Berarti karena dia dibilang kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya, berarti jumlah kuadrat sisi yang lainnya ini ya. Sisi yang lainnya itu adalah X dan Y. Jadi karena dibilang kuadrat, berarti OP aksen dikuadratkan ditambah dengan PP aksen kuadrat sama dengan OP kuadrat. Nah, ini sisi miringnya OP kuadrat ya. OP aksen kuadrat itu kita misalkan tadi dengan X, berarti X pangkat 2, PP aksen itu PP aksen, ini P aksen ya. Maaf ya sahabat sharing ilmu, ini P aksen, berarti ini Y kuadrat. Sedangkan OP kuadrat itu adalah 1 ya. Jadi untuk cos alfa ya, untuk mencari cos alfa itu kan samping per miring. Berarti sampingnya itu X, miringnya itu 1, berarti X per 1. Untuk sin alfa demi ya, sin demi depan per miring yaitu Y per R, R-nya itu adalah 1. Karena X itu sama dengan cos alfa dan Y itu sama dengan sin alfa ya, berdasarkan ini tadi, maka diperolehlah bahwa cos kuadrat alfa ya ditambah sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 ya. Artinya apa? X ini kita substitusikan cos alfa, maka mulai dari sini ya. Ini tadi kan X pangkat 2. Nah, X pangkat 2 itu berarti nilai X-nya tadi kita dapatkan adalah cos alfa. Berarti cos alfa kita kuadratkan, jadilah dia cos kuadrat alfa. Kemudian ditambah Y pangkat 2. Y-nya siapa? Sin alfa. Berarti sin kuadrat alfa sama dengan 1. Sehingga kita dapatkanlah identitas trigonometri. Jadi jika kedua ruas persamaan E kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 itu dibagi dengan X pangkat 2, maka kita peroleh ya, X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 2, kemudian tambah Y kuadrat dibagi X pangkat 2, ini seper X kuadrat, maka hasilnya akan seperti ini ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, kita substitusikan untuk Y per X sama dengan tangan alfa dan seper X sama dengan secant alfa ke persamaan yang tadi, yang sebelumnya tadi ya. Nah, jadi ketika kita substitusikan ke persamaan yang tadi, yang mana persamaan yang tadi? Yang ini dia ya. 1 tambah Y per E kuadrat tambah 1 per E kuadrat ya. Di mana Y per X itu tangan alfa. Nah, maka ketika kita substitusikan maka 1 ditambah dengan Y per X kuadrat itu adalah tangan kuadrat alfa dan seper X kuadrat itu adalah secant kuadrat alfa. Sehingga kita mendapatkanlah identitas trigonometri dari bentuk yang kedua. Kalau tadi bentuk yang pertama ya. Artinya bentuk kedua ini didapat dari yang bentuk pertama tadi juga. Nah, jadi kalau tadi dikali kedua ruas dengan X pangkat 2, sekarang dikali kedua ruas persamaan itu dengan Y pangkat 2. Jadi sama-sama juga kita ambil apa tadi yang kita dapatkan di awal, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Jadi sama-sama dibagi dengan Y pangkat 2, maka hasilnya seperti ini ya. Sehingga kita substitusi lagi, X per Y itu ternyata adalah kotangan alfa, sedangkan 1 per Y itu adalah cosecant alfa. Sehingga kita peroleh 1 tetap, kemudian X per Y tadi adalah kotangan alfa dikuadratkan, sama dengan seper Y tadi adalah cosecant kuadrat alfa. Sehingga dapatlah identitas trigonometri yang bentuk ketiga. Artinya bentuk kedua dan ketiga kita dapatkan dari bentuk yang pertama tadi, yaitu sin kuadrat dari bentuk pertama yang kita peroleh ya, yaitu persamaannya adalah Y kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 ya. Ini berdasarkan persamaan, kita bisa katakan juga ini kita dapatkan dari persamaan lingkaran dengan jari-jari R-nya itu adalah 1. Sehingga ketika dibagi dengan X pangkat 2 dan Y pangkat 2, maka akan menghasilkan bentuk kedua dan ketiga identitas trigonometri. Sedangkan bentuk pertama itu kita dapatkan juga dari
persamaan lingkaran dengan jari-jarinya satu yang diawali dengan teorema Pitagoras, bunyi dari teorema Pitagoras. Oke, sahabat sharing ilmu, begitu pembuktian identitas trigonometri. Dan sekarang kita akan melihat identitas trigonometri ya, karena tadi berdasarkan teorema Pitagoras kita dapatkan sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi dari sini ya, dari yang kita dapatkan bentuk pertama itu sebenarnya kita bisa mendapatkan bentuk kedua dan ketiga. Bagaimana pembuktian yang ini? Tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya ya. Jadi ketika dia sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, kemudian bentuk yang keduanya 1 tambah tangen kuadrat alfa sama dengan sek kuadrat alfa, dan 1 tambah kotangan kuadrat alfa sama dengan cosecant kuadrat alfa ya. Jadi ada 3 bentuk identitasnya. Kita akan melihat contoh soalnya. Diketahui sin alfa derajat sama dengan 3/5, di mana alfanya itu dimulai dari 0 sampai 90. Hitunglah cos alfa dan tangen alfa. Jadi dengan menggunakan rumus identitas tadi, yang pertama tadi ya, maka kita bisa mendapatkan nilai cos alfa dan tangen alfa. Jadi kita gunakan ini ya, ketika ditanyakan cos kuadrat alfa berarti 1 ya. Kemudian yang sebelah sini sin kuadrat alfa pindah ke ruas sebelah kiri, karena dia tadi positif berarti jadi min ya. 1 kurang sin kuadrat alfa. Berarti cos kuadrat alfa sama dengan 1 kurang ya sin alfa tadi sudah diketahui di soal 3/5. Berarti tinggal kita substitusikan kemudian kita kuadratkan. Maka hasilnya adalah 16/25. Karena kita butuh tuh cos alfa, maka kalau tadi cos kuadrat alfa 16/25 berarti cos alfa sama dengan akar dari 16/25. Akar dari 16 apa? 4. Akar dari 25 adalah 5 ya. Jadi bentuknya ada 2 ya, cos alfa min 4/5 atau cos alfa 4/5. Nah, jadi kenapa ada 2? Karena bisa saja dia sudutnya itu berada di kuadran kedua ya. Jadi karena tadi di soal itu dikatakan bahwa alfa itu berada pada kuadran pertama 0 sampai 90 yang terletak di kuadran pertama, maka kita ambil cos alfa itu adalah 4/5. Jadi yang poin B-nya itu pertanyaannya adalah tangen alfa, itu kita gunakan rumus perbandingan ya. Tadi rumus perbandingan untuk tangen alfa sin alfa per cos alfa. Karena sin alfa di soal 3/5, cos alfa juga kita sudah dapatkan jawaban dari soal poin A, maka tinggal kita substitusikan saja 3/5 dibagi 4/5. Karena penyebutnya sama-sama 5, maka tinggallah dia 3/4. Kalau secara aljabar biasa 3/5 ya, kalau dibagi 4/5 sama dengan 3/5 dikali dengan dibalik ya 5/4. Maka hasilnya akan 3/4 dan 5 itu dicoret ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, baik, kita lanjutkan ke contoh buktikan yang nomor 2 ya. Buktikan bahwa sin kuadrat alfa derajat tambah sin kuadrat alfa derajat cos kuadrat alfa derajat ditambah cos 4 alfa derajat sama dengan 1. Jadi untuk membuktikan ini ya, kita ubah bentuk yang ruas kiri. Kita ubah bentuk ruas kiri sehingga menghasilkan 1 ya. Jadi ini soalnya ya, karena antara suku pertama dengan suku kedua yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan ya, dua suku ini ada fungsi yang sama ya, ada unsur suku yang sama yaitu sin kuadrat alfa. Maka untuk menyederhanakan kita keluarkan sin kuadrat alfanya, maka dalam kurungnya adalah 1 ditambah cos kuadrat alfa derajat, tutup kurung. Jadi ini jika ini dikalikan sin kuadrat alfa dikali 1 kemudian sin kuadrat alfa dikalikan cos kuadrat alfa, maka akan menghasilkan kembali dua suku yang sama seperti di soal, artinya tidak mengubah nilai ya. Kemudian ditambah dengan cos 4 alfa derajat sesuai dengan soal. Nah, kemudian sin kuadrat alfa ini kita tahu bahwa identitas trigonometri itu sin kuadrat ya, sin kuadrat alfa, sin kuadrat alfa ya. Oke, saya hapus dulu. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Itu yang kita dapatkan tadi ya. Berarti kalau ditanyakan fungsi sin kuadrat alfa, maka 1 ya,
cos kuadrat alfa di sebelah kiri positif, maka ketika kita pindahkan ke ruas kanan berubah menjadi negatif ya. Jadi seperti itu sahabat sharing ilmu, sehingga sin kuadrat alfa ini kita ganti menjadi 1 kurang cos kuadrat alfa. Kemudian dikali dengan sesuai dengan yang di atas ya. Ini masih di atas, kita tuliskan balik 1 tambah cos kuadrat alfa ditambah cos pangkat 4 alfa. Kemudian suku 1 kurang cos kuadrat alfa kali 1 tambah cos kuadrat alfa itu nilainya adalah 1 cos pangkat 4 alfa. Kenapa? Karena kita melihat suku misalkan A kuadrat dikurang dengan B kuadrat ya, maka pemfaktorannya menjadi A kurang B ya dikalikan dengan A ditambah dengan B. Nah, begitu juga ini ya. Jadi kalau dia 1 kurang cos pangkat 4 berarti 1 kuadrat, saya buat seperti bentuk ini, kemudian dikurang cos ya kuadrat alfa dikuadratkan lagi. Oke. Sehingga dengan mengikuti bentuk A kuadrat kurang B kuadrat ya, operasi aljabar berubah menjadi A kurang B kali A tambah B, maka bentuk ini bisa kita buat menjadi 1 ya, A-nya kan 1 ya, 1 kurang cos kuadrat alfa ya. Ini kenapa cos kuadrat alfa dikuadratkan? Yang pertama ini mengikuti suku ini ya, B pangkat 2. Karena ini cos pangkat 4 berarti kan 2 dipangkatkan 2 hasilnya 4. Maka di dalam kurung ini cos kuadrat alfa ya. Jadi 1 kurang cos alfa kali dengan 1 tambah cos kuadrat alfa. Jadi seperti itu sahabat sharing ilmu caranya, sehingga kita bisa simpulkan bahwa bentuk ini, karena ini kan duluan ketemu bentuk ini ya, artinya ini ruas kanan dan ruas kiri itu sama ya. Jadi karena ini bentuknya seperti ini, maka ini penjabaran dari 1 kurang cos kuadrat alfa dikuadratkan lagi. Jadi 2 dikalikan 2 4. Makanya 1 kuadrat 1 kurang cos pangkat 4 alfa derajat ditambah cos pangkat 4 alfa derajat. Kemudian ini minus, kemudian ini plus, berarti kita bisa menyoretnya ya, habis, sehingga hasilnya 1, maka ruas kiri dan ruas kanan itu sama ya, terbukti. Jadi seperti itu sahabat sharing ilmu. Jadi bisa kita buat seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan melihat grafik dari fungsi trigonometri ya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang identitas trigonometri, bagaimana pembuktiannya. Sekarang kita akan beralih ke grafik fungsi trigonometri. Apa saja yang kita pelajari di grafik fungsi trigonometri? Yang pertama adalah grafik fungsi ya. Fx sama dengan y sin x, kemudian fx y sama dengan cos x, dan fungsi fx y sama dengan tangan x. Jadi kita akan bahas ini sahabat sharing ilmu ya. Jadi di sini kita lihat dulu untuk y sama dengan sin x ya. Untuk memudahkan kita buatkan nanti tabel ya untuk melukis sebuah grafik. Jadi fungsi trigonometri di sini kita perhatikan fungsi-fungsi yang ditentukan sebagai berikut dari A sampai I ya. Ada sin x, cos x, tangan x, 2 sin x, dan cos 2x. Jadi ini adalah contoh fungsi dari trigonometri ya. Jadi kita dapat menentukan nilai suatu fungsi trigonometri ini untuk setiap x anggota daerah asal yang diberikan ya. Kita langsung ke contohnya saja. Suatu fungsi trigonometri ditentukan oleh fx sama dengan cos x derajat. Hitung nilai fungsi f untuk nilai x sebagai berikut. Jadi jika x 60 berapa, jika x 150 derajat berapa, dan x 225 derajat berapa ya. Kita tentukan fx-nya sama dengan cos x derajat, maka F60 ya, berarti cos 60 setengah ya. Nah, mengikuti fungsi X-nya. Kalau X-nya 150 derajat berarti kita ganti F-nya 150 derajat karena fungsi yang diberikan adalah cos X ya. Maka
X-nya kita ganti menjadi cos 150 derajat. Dan ini menggunakan tabel trigonometri ya, sudut-sudut istimewa, dan ini kita sudah pelajari di materi sebelumnya. Maka jawabannya adalah min setengah akar 3. Ini maaf ya sahabat sharing ilmu, ini jawabannya min setengah akar 3. Kemudian untuk cos 225 derajat sama caranya, berarti jawabannya adalah min setengah akar 2 karena dia berada pada kuadran kedua ya. Maka untuk cosnya itu negatif, yang positif hanya sin. Jadi seperti itu ya. Kita lihat selanjutnya. Oke, bagaimana kita membuat grafik fungsi trigonometris tersebut ya? Maka kita akan lihat satu persatu contoh ya untuk ini. Jadi kita buatkan nilai X ya, yang sudut-sudut istimewa ya. Kita mulai dari 0, kemudian 30, 90 sampai 360. Karena tadi kita sudah tahu bagaimana untuk mencari fungsi fx ya, yang contoh sebelumnya tadi, fx itu berarti sama dengan y ya. Berarti kalau y sama dengan sin x ya, saya bisa kita latihan ulang lagi seperti yang tadi. Jika X sama dengan 0 ya, nah, berarti Y sama dengan sin X. Nah, Y sama dengan sin X berarti itu adalah Fx sama dengan sin X. Kenapa sahabat sharing ilmu? Y itu adalah Fx ya. Ingat, Y sama dengan Fx ya. Ketika X-nya ini adalah, ini X ya, X-nya 0 ya, maka kita bisa memasukkan X-nya 0, F0 berarti tadi sin X, berarti ini sin 0. Sin 0 itu adalah 0. Nah, begitu juga jika X-nya itu adalah 30, maka F30 sama dengan sin 30, karena kita ini berbicara fungsi 30 derajat ya, ini ada derajatnya ya sahabat. Jadi hasilnya adalah setengah. Jadi seperti itu sahabat sharing ilmu. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut kembali. Oke, ini gambarnya ya sahabat sharing ilmu. Nah, ini gambarnya. Bagaimana kita menggambarkannya? Tadi kan sudah ada tabel ya, di mana nilai X-nya itu dari 0 sampai 360 derajat. Nah, ini kita buat ya, satu persatu. Kemudian Y-nya juga. Nah, setelah itu berdasarkan tabel itu kita tentukan titik koordinatnya. Tadi jika X-nya 0 berarti Y-nya juga 0. Makanya dimulai dari 0,0. Jadi ini noktahnya ya, titiknya. Kemudian jika X-nya itu 30, nah, berarti Y-nya itu setengah ya. Berarti 30 pasangannya ke setengah. Mana 30? 30 di sini. Ini kita mengambil sudut-sudut yang yang istimewa, tapi 30 tidak kita inikan karena satuannya itu dari 90 mulainya, dari 0, 90, 180, 270, 360 ya. Jadi kalau misalnya dibuat lebih detail lagi berarti lebih nampak ya, gambarnya itu mulus ya. Jadi kalau memang ini 90 ya, tadi berarti 30 setengah di sini ya. Nah, jadi sahabat sharing ilmu bisa membuat di sini 30. Berarti kalau 30 ya, berarti pasangannya setengahnya di sini. Nah, berarti 30 setengah. Berarti di sinilah kira-kira ya titiknya. Kalau 90 berarti sin 91 ya, dan seterusnya sahabat sharing ilmu. Jadi setelah itu kita bisa, setelah ada titik-titik baru kita bisa menghubungkan ya, sehingga menghasilkan kurva dari 0 kemudian ke 180, kemudian 270, kembali lagi ke 360. Jadi seperti ini sahabat sharing ilmu, gambar dari grafik fungsi Y sama dengan sin X. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau ini memang kita menentukannya itu titik 0, 90, 180, 270, 360. Jadi kalau 45 ada berada di sini ya. Kalau mau dibuat lebih detail lagi X-nya ya tidak masalah ya sahabat sharing ilmu. Oke, kita lanjut kembali. Nah, ini berarti Y sama dengan sin X ya, itu fungsinya. Nah, ini dia. Oke, kita lihat grafik yang Y sama dengan cos X. Nah,
kita buat dulu tabelnya biar mudah X-nya dan Y-nya. Karena kalau udah kita buat tabel, kita tinggal memasangkan saja. Karena kan untuk mencari titik itu pasangannya adalah X, Y. Berarti 0,1, 60,setengah, 90,0 kita hubungkan pada grafik. Ini caranya seperti biasa juga sahabat sharing ilmu, namun fungsinya berubah menjadi cos X ya. Berarti kalau X-nya 0 ya, berarti Y sama dengan cos 0. Cos 0 itu berapa? 1. Kalau X-nya 60 berarti cos 60-nya setengah dan seterusnya ya sahabat sharing ilmu. Jadi kalau kita gambarkan di grafik fungsi pada sumbu X ya, pada sumbu Y, nah ini sudah ada ini dengan sudutnya itu sama, tadi kita ambil dari 0, 90, 180 sampai 360. Kemudian pasangannya tadi sudah ada di tabel itu, kita hubungkan titik-titiknya, maka akan menghasilkan bentuk seperti ini. Jadi ini adalah fungsi dari Y sama dengan cos X. Nah, jadi ini fungsinya ya sahabat sharing ilmu ya. Oke, saya rasa tidak terlalu susah ya. Jadi semoga bisa dipahami ya. Kemudian kita lihat grafik untuk Y sama dengan tangan E. Begitu juga kita buat tabel di ini, tabel ya. Ada pasangan XY, begitu juga kalau X-nya 0 berarti tangan 00 ya. Tangan 451, tangan 90 tak hingga dan seterusnya. Sehingga ketika kita gambarkan ilustrasinya pada sumbu X dan Y, maka grafiknya seperti ini ya. Karena jawabannya itu tak hingga ya, sahabat sharing ilmu bisa lihat di tabel ini angka yang fungsi ketika disubstitusikan X menghasilkan 0, 1, tak hingga, min 1, 0. Jadi angka min 1, 0, 1 dan tak hingga. Sehingga tabelnya seperti ini. Gambar grafiknya seperti ini ya. Jadi ketika kita hubungkan titik-titik yang ada sesuai dengan tabel ini, pasangannya 451 kemudian 90 itu ternyata tak hingga berarti 90 itu X, berarti X, tak hingga, X-nya 90, tak hingganya di bagian Y, sehingga tak hingga itu kan dia tidak terbatas ya, tidak unfinite ya, tak hingga lah. Jadi kita cukup menarik sebuah garis, artinya kita nggak tahu perpanjangannya sampai apa bagian atas dan bawah, jadi cukup kita tarik garis karena dia di bagian sumbu Y ya. Begitu juga untuk ini 90, ini berarti 270. Nah, sehingga ketika kita menghubungkan titik-titik, maka gambar grafik fungsi untuk tangan seperti ini ya sahabat sharing ilmu. Ini adalah gambar grafik Y sama dengan tangan X, jadi seperti itu. Oke, baik sahabat sharing untuk ilmu, kita akan melanjutkan tentang pergeseran grafik fungsi trigonometri ya. Nah, jadi untuk pergeseran grafik fungsi trigonometri ini kita bisa melihat contoh ya, ilustrasi fungsi ya yang telah tertera di sini. Jadi untuk ini sama seperti fungsi yang sebelumnya ya, dimulai dari 0 derajat, kemudian 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat sampai 360 derajat ya. Nah, jadi ini titik-titiknya ya. Oke, kita ambil contoh dari Y sama dengan sin X. Nah, jadi grafik fungsi ini sudah kita pahami sebelumnya ya. Nah, setelah itu kita akan melihat pergeserannya ya. Oke, saya ulang kembali. Nah, kita lihat bagaimana pergeserannya. Fungsi awal itu adalah Y sama dengan sin X, kemudian kita lihat pergeserannya, iya, bergeser sejauh berapa? Ini yang akan kita lihat ya. Nah, dan ini adalah pergeseran Y ya, sin X tambah 90 derajat. Karena bergeser sejauh ke kanan 90 derajat ya. Kalau tadi dimulai dari sin X, artinya X tambah 0. Jadi kan kalau Y sama dengan sin X tambah 0, berarti kan tetap Y sama dengan sin X. Ini fungsi awalnya dimulai dari 0. Ketika Y sama dengan sin X tambah 90 derajat, berarti 0 ditambah 90 derajat, sehingga sin 90 itu 1. Jadi dimulai dari sini, dari 90 derajat. Nah, begitu sahabat sharing ilmu tentang pergeserannya ya. Tidak susah ya. Jadi sering diulang-ulang saja. Kemudian kita akan melihat bagaimana nilai maksimum dan minimum ya. Jadi ada dua
poin penting yang perlu sahabat sharing ilmu pahami bahwa nilai maksimum fungsi Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X adalah 1. Sedangkan nilai minimum kedua fungsi itu adalah min 1 atau dapat ditulis seperti ini. Nah, untuk fungsi sin berarti sin X itu kalau saya mudah memahaminya ya, cara membacanya itu biasanya kan sin X kurang dari sama dengan 1 dan sin X lebih dari sama dengan min 1. Atau bisa juga kita pahami bahwa sin X itu berada di antara min 1 dan 1, di mana min 1 dan 1 itu termasuk karena ada tanda sama dengan ya. Nah, jadi kenapa seperti ini kita sudah lihat pada fungsi Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X, di mana nilai minimum itu min 1 dan maksimum itu 1. Kita lihat dari grafik fungsinya. Jadi ini yang perlu kita ingat untuk mencari nilai maksimum dan minimum. Untuk fungsi Y, tangan X dan Y kot X itu adalah plus tak hingga. Nah, untuk maksimumnya, sedangkan minimumnya itu min tak hingga. Kita sudah melihat grafik fungsi tadi ya. Makanya tak hingga dan min tak hingga. Atau sering dikatakan kedua fungsi itu tidak memiliki nilai maksimum dan minimum untuk tangan X dan kot X ya, kotangan X. Jadi kita kembali ke grafik Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X, bahwa periode dasar untuk fungsi Y sin X dan Y cos X adalah 360 derajat. Artinya setiap interval 360 derajat itu grafik fungsi akan mengulangi bentuknya yang sama dengan grafik sebelumnya. Nah, itu dia poin penting yang perlu diingat untuk Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X ya. Nah, untuk Y sama dengan tangan X dan kotangan X, itu grafik fungsinya itu mendekati garis asintot pada X sama dengan 90 derajat dan plus minus K ya kali 180 derajat, di mana K itu bilangan bulan ya. Sedangkan untuk Y sama dengan kotangan X itu selalu mendekati garis asintot pada X sama dengan 0 derajat plus minus K kali 180 derajat, di mana K itu adalah bilangan bulan. Jadi periode dasar fungsi Y sama dengan tangan X dan Y kotangan X ini adalah 180 derajat. Artinya setiap interval 180 derajat grafik fungsi akan mengulangi bentuknya yang sama dengan grafik sebelumnya. Namun untuk sin X, Y cos X itu, nah, itu dia intervalnya itu 360 derajat. Nah, sampai sini ya. Ketika kita melihat grafik fungsi awal, misalnya saya contohkan sin X, nah dia itu mulainya sampai 0 sampai 360 derajat. Setelah 360 derajat, maka dia akan memulai ke fungsi awalnya lagi. Nah, tapi untuk sin X sama dengan cos X, Y sama dengan tangan X dan Y sama dengan kotangan X. Nah, jadi kita bisa lihat ini. Nah, jadi dia periode dasarnya, fungsi dasarnya itu, intervalnya itu sampai 180 derajat. Nah, setelah ini grafik fungsi itu akan mengulangi bentuk yang sama dengan grafik fungsi sebelumnya. Di periodenya sampai sini 180 derajat, kemudian terulang kembali sehingga sampai 360 derajat. Jadi periodenya itu ada di 180 derajat. Kalau untuk sin X dan cos X itu ada di 360 derajat. Setelah itu dia akan mengulang ke ke bentuk yang sama ya. Begitu sahabat sharing ilmu tentang pergeseran fungsi dan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Nah, kita akan baik sahabat sharing ilmu, kita lihat contoh soal untuk nilai maksimum dan minimum. Di sini diberikan fungsi Y sama dengan 3 sin X. Maka kita gunakan rumus min 1 kurang dari sama dengan sin X kurang dari sama dengan 1 yang sudah saya jelaskan di bagian slide nilai maksimum dan minimum ya. Karena ini fungsinya 3 sin X, maka kita kalikan kedua ruas, min 1 dikalikan 3 ya. Min 1 ini dikalikan 3, maka hasilnya min 3. Kemudian sin X dikalikan 3, maka hasilnya adalah 3 sin X. Sedangkan 1 dikalikan 3 hasilnya 3. Sehingga di sini kita tahu bahwa nilai minimumnya adalah min 3, sedangkan nilai maksimumnya itu adalah 3. Jadi dapat kita dapatkan bahwa fungsi sama dengan 3 sin X adalah fungsi dengan nilai maksimum dan minimumnya itu ada ya. Seperti itu sahabat sharing ilmu ya, silahkan berlatih ya. Kita jumpa lagi di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.